Oke, kisah cinta beda agama yang dibalut dengan fantasi. Akhirat a love story. Kayaknya banyak yang relate ya dengan film ini. Dan langsung aja kita terhubung lewat sambungan Zoom. Ada Della Dartian, pemeran karakter Mentari. Dan juga ada Jason Iskandar, sutradara Akhirat Love Story. Hai Jason, hai Della. Halo. Hai, apa kabarnya kalian? Baik. Oke, ngomongin Akhirat Love Story. Ada dua karakter kuat dalam film ini. Ada Timur, ada Mentari. Saya ke Della dulu. Sosok Mentari itu kayak gimana sih, Del? Mentari itu adalah seorang ilustrator. Dia anak tunggal di keluarga yang mapan lah istilahnya. Dan dia tuh punya jiwa free soul yang tinggi gitu. Dan seniman banget lah gitu. Dan dia di sini dia jatuh cinta kepada seorang akuntan yang diperankan oleh Timur, dan pada akhirnya mereka pacaran, dan tapi pacarannya backstreet karena mereka berbeda keyakinan. Jadi backstreet karena beda keyakinan kan? Saya benar berarti bilangnya kalau ini banyak relate ya sama orang banyak di Indonesia. Iya, kayaknya banyak orang bakal relate sih. Tapi nggak cuma di situ aja. Tapi film Akhirat Love Story ini bercerita tentang petualangan mereka berdua yang pada akhirnya mereka terkena kecelakaan dan koma, dan lalu mereka berpetualang di dunia akhirat. Oke, nah biasanya romansa cinta di layar lebar Indonesia ya udah gitu ya putus, kalau beda agama gitu putus, selesai atau memang lanjut gitu. Nah ini ada fantasinya, ada apa ya, period yang dimensi lain yang justru bikin orang kayaknya di luar embel-embel mereka di dunia gitu. Saya ke Jason kenapa akhirnya ini jadi latar belakang, jadi twistnya adalah fantasi ini, dimensi lain yang mungkin orang nggak kepikiran gitu ada si periode ini. Oke, mungkin karena pertama pasti tadi benar relate gitu. Ini memang apa banyak lah yang ngalamin gitu. Di teman-teman itu banyak sekali yang ngalamin. Nah, waktu itu kayaknya menarik banget buat menarik ini ke dalam genre fantasi gitu. Kenapa? Karena menurut saya kekuatan dari cerita fantasi itu kan sebenarnya membuat kita berandai-andai kan. Berandai-andai bagaimana kalau ada sebuah dunia fantasi lain yang cinta mereka tuh bisa diterima dengan mudah gitu. Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana kalau ada kesempatan itu? Apakah kita akan membuat kesempatan yang mengambil keputusan yang sama atau enggak? Itu sih yang sebenarnya kenapa akhirnya mengambil fantasi untuk mengajak penonton tuh berandai-andai. Bagaimana kalau itu beneran terjadi ke kalian? Keputusan apa yang akan kalian buat? Gitu sih sebenarnya. Tapi orang Indonesia tuh menerima nggak sih dengan genre fantasi gitu? Romansa berbalut fantasi ini risetnya kayak gimana sih, Jason? Sebenarnya ya itu tadi sih menarik bahwa belum banyak film genre fantasi di Indonesia ya. Padahal sebenarnya kan kita sangat terbiasa gitu sebenarnya dari kecil dengan genre fantasi. Karena sesimpel ini dia, sesimpel cerita rakyat. Kemudian ada film-film sinetron dari waktu kita kecil, ada film-film dari luar Indonesia yang juga mengangkat itu. Jadi sebenarnya dari kecil kita terbiasa dengan genre fantasi gitu. Nah, pertanyaannya kan kenapa ini masih jarang gitu diangkat di Indonesia. Jadi mungkin kita pikir ini kayak why not gitu kita bikin sesuatu yang agak beda gitu dengan genre romance tapi dikombin dengan fantasi. Kita yakin itu akan ngasih spark yang unik lah ke penonton gitu sih. Oke, Della, ada kesulitan nggak sih ketika berakting? Ini kan antara dunia nyata dan fantasi. Gimana akhirnya tuh bisa seorang Mentari ini bisa ngeyakinin penonton, ini latarnya lagi di dunia fantasi loh, ini latarnya lagi di dunia nyata loh. Itu kan susah nggak sih? Benar. Justru itu adalah tantangannya kan, bagaimana dunia fantastik yang Jason create ini bisa diterima sama orang-orang yang nonton gitu kan. Nah, tapi kan kita ada waktu yang reading yang cukup lama waktu itu. Kita semua ngobrol, kita menyatukan visi dan misi masing-masing. Yang paling penting adalah ngobrol sama Jason. Dan Jason sangat terbuka banget, kita berdiskusi banyak tentang peraturan-peraturan di dunia akhirat ini seperti apa, ambience-nya gimana gitu. Dan waktu itu juga Jason kasih beberapa film untuk memberi gambaran-gambaran lah seperti apa yang dia inginkan gitu kan. Dan pada akhirnya itu memudahkan kita untuk berfantasi kan, berangan-angan seperti apa sih dunia akhirat ini gitu. Dan kita bisa tonton dunia akhirat fantasinya Jason di bioskop.
Desember ini ya. Masih tayang, masih Udah tayang. tayang ya? Kan Dari tayang. tanggal 2 Tayang. Desember sampai sekarang masih tayang. Tapi kalau ngomongin soal Desember, kenapa kan proses produksinya cukup panjang, sempat terkendala juga karena pandemi. Kenapa memutuskan kayaknya Desember ini cocok deh untuk rilis Akhirat Love Story, Jason? Satu karena momentum ya, momentum maksudnya gini, kayak kemarin kan seperti kita tahu ya ada pandemi dan beberapa film Indonesia, banyak sebenarnya film Indonesia tertahan gitu. Nah begitu ini ada kesempatan, kayak kemudian banyak film Indonesia yang merilis gitu, dan kita rasa ini sebenarnya momentum yang harusnya kita rayakan bareng-bareng gitu. Jadi mungkin kita pikir kita ingin ikut merayakan momentum ini dengan merilis film Akhirat Love Story juga. Itu pertama. Kedua, menurut saya pribadi ya, film Akhirat Love Story ini kan sebenarnya ya film tentang cinta, tapi sebenarnya cinta di sini tuh ada banyak hal gitu, bukan cuma tentang pasangan tapi juga orang tua, saudara gitu. Jadi sebenarnya film ini mengajak kita kayak merenung apa yang telah kita lalui, dan kemudian mengingat kembali kesempatan yang kita punya di masa depan gitu. Itu kan cocok banget sebenarnya putar di Desember, di akhir tahun, di mana waktunya kita untuk refleksi ya. Berefleksi benar. Yes. Oke. Dela, singkat aja karena durasi terbatas, boleh dong ajakin yang lain, ini udah 7 hari tayang. Boleh silakan ajakin mungkin untuk nonton Pacaran Beda Agama ala Timur dan Mentari. Iya, buat semuanya jangan lupa nonton Akhirat Love Story. Kalau kalian ingin mendapatkan tontonan yang ringan tapi dalam, kalian bisa menonton kisah cinta Timur dan Mentari. Semoga bisa menjadi kisah yang inspiratif untuk kalian, kisah cinta mereka yang gemes tapi apes. Oke. Semoga sukses kalian berdua. Kita nanti bakalan nonton langsung ke bioskop ya. Katanya semua orang bilang endingnya menyedihkan. Sesedih apa sih? Jadi pengen tahu nih ya. Harus nonton buat tahu sedihnya gimana. Jason Pokoknya jangan lupa Iskandar. bawa tisu. Oke, Jason Della Dartian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Terima Indonesia kasih. Connected. Sukses selalu, sehat selalu, bye-bye. Amin, bye.